Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ramdan Nadi. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kutukan Kembang Desa. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Dar, kamu yakin mau nyari pengasuh buat Khalid? Tanya ibu yang masih kurang setuju dengan ideku. Kaidar yakin bu, balasku. Ibu telepon Mbak Tuti ya? Jawab ibuku. Mbak Tuti ini dulunya pengasuh sewaktu kecil. Tidak usah bu, biar aku cari sendiri saja. Sekarang banyak agensi penyalur pengasuh anak kok. Nanti aku cek satu-satu, cari yang paling bagus. Aku berusaha meyakinkan ibuku. Khalid itu beda loh Dar, sama kayak kamu waktu kecil. Memang anakku itu agak rewel dan hiperaktif, apalagi setelah menginjak usia 4 tahun. Tenang bu, pengasuh dari agensi itu profesional. Ada yang bersertifikat juga. Pasti bisa lah nanganin Khalid. Ibu sudah wanti-wanti ya. Terserah kalau kamu tidak percaya, ucap ibuku cemberut. Aku menghampiri ibuku, lalu memeluknya. Bundaku sayang, jangan cemberut gitu. Pokoknya aku usaha dulu cari yang terbaik, ucapku dengan pelan. Semenjak aku bercerai dengan Sonya, ibu yang mengurus Khalid anakku, ia tidak pernah mengeluh atau merasa keberatan. Namun semakin lama, aku tidak tega harus menyusahkan setiap hari. Sudah beberapa kali aku mengusulkan untuk mencari pengasuh, namun ibu selalu menolaknya. Kali ini ia akhirnya setuju. Kini, tugasku mencari pengasuh terbaik untuk Khalid. 2 minggu berselang semenjak usulku untuk mencari pengasuh. Kini aku tersadar, kalau firasat seorang ibu itu memanglah kuat. Dalam seminggu ini sudah 3 orang pengasuh yang mengundurkan diri. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang orang tuanya tiba-tiba sakit, ada yang kurang betah dan lain-lain. Bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku sempat komplain kepada pihak agensi atas ulah para pengasuh itu. Pihak agensi berjanji akan mencari yang terbaik dan benar-benar siap. Sementara itu terpaksa aku harus mengambil cuti beberapa hari untuk menemani Khalid di rumah. Sampai sekarang ibu belum tahu tentang masalah ini. Sengaja aku tidak memberitahunya. Takut ia marah dan menceramaiku siang malam. Selagi mengambil cuti, aku bisa menjalankan rencana untuk mendesain kamar bermain untuk Khalid. Besok siangnya, aku mengajak Khalid pergi ke mall untuk membeli beberapa mainan kesukaannya. Kupandangi wajah anakku itu. Ia masih sibuk berpindah-pindah dari rak satu ke rak lainnya. Selama menemani Khalid di rumah, sikapnya normal seperti anak kebanyakan. Aku masih tidak habis pikir, kenapa tidak ada seorang pun pengasuh yang betah mengasuhnya. Bahkan ibu pun bilang ia anak yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Tanyaku dalam hati. Palingan hanya sedikit nakal dan rewel, tapi masih di batas kewajaran. Khalid terus berjalan mondar-mandir ke troli belanjaan yang kubawa. Ia terus memasukkan mainan ke dalamnya. Sayang, mau beli apa lagi? Tanyaku sambil memandangi troli belanjaan yang hampir penuh. Namun, anakku itu hanya diam saja, tidak menjawab. Ia malah pergi menelusuri rak lainnya. Tekor dah ini, batinku. Sayang, pulang yuk, ajakku dengan tatapan mengibah. Khalid tampaknya tidak peduli. Ia malah berlalu dan berpindah ke rak lain. Kali ini aku bisa sedikit merasakan apa yang dirasakan ibu dan pengasuh itu. Ya Allah, tidak kebayang bagaimana ibu bisa tahan selama 2 tahun lebih mengurusnya, ucapku dalam hati. Tiba-tiba Khalid berlari mendekat dengan wajah ketakutan, kemudian memegang tanganku dan bersembunyi di balik badanku. Kenapa sayang? Tanyaku kebingungan. Abah, pulang yuk.
Khalid menarik tanganku dengan kencang. Wah, doaku terkabul, batinku. Ayo nak. Aku pun mengajaknya ke kasir. Namun Khalid malah diam saja sambil menatap ke sudut ruangan. Ada apa sayang? Katanya mau pulang. Tanyaku kepada Khalid. Ada Om Galak, marah-marah terus, balasnya. Mendengar ucapannya, seketika aku langsung naik darah. Siapa yang berani memarahi anakku? Mana orangnya nak? Tanyaku sembari mengedarkan pandangan. Namun tidak terlihat siapapun di sekitar kami. Orangnya sudah pergi. Aku bertanya lagi. Khalid sedikit mengintip. Masih ada, teriaknya lalu kembali bersembunyi. Di mana sayang? Tanyaku bingung sambil celingak-celinguk. Di belakang Abah, sahutnya berteriak. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya terasa hembusan angin dingin menerpa wajah. Seketika itu bulu kuduku meremang. Ah, paling angin dari AC. Aku berusaha menepis pikiran negatif. Kemudian jongkok dan lalu kemudian memeluk Khalid. Buka matanya sayang, omnya sudah pergi. Ucapku berusaha menenangkannya. Khalid membuka mata. Tidak ada kan? Tanyaku padanya yang dari tadi celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Abah! Ia kembali berteriak, lalu memelukku erat dan menangis. Kenapa lagi sayang? Aku kebingungan dengan tingkah anehnya ini. Itu, omnya ada di sana. Ia menunjuk ke atas rak di belakangku. Hah? Aku menengadah, melihat ke atas rak. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada deretan mainan yang tertata rapi. Lagian tidak mungkin ada orang di atas sana. Apa mungkin yang Khalid lihat bukan orang? Khalid menangis. Pulang, Abah pulang. Ia terus merengek meminta pulang. Ayo pulang. Aku menarik tangannya. Gara-gara tingkah anehnya ini, sukses membuat kami menjadi pusat perhatian. Lalu kemudian seorang penjaga toko datang menghampiriku. Ada apa pak? Tanyanya. Biasa, lagi tantrum. Tiba-tiba pengen pulang. Bisa tolong bawain trolinya ke kasir. Langsung dihitung saja ya. Nanti saya ke sana. Pintaku sambil berusaha menenangkan Khalid. Aku tidak mau mainannya abah. Pulang. Ucap Khalid ketika tahu troli belanjaannya mau dibawa. Jadi bagaimana pak? Tanya wanita penjaga toko. Aduh, bagaimana ya? Aku bingung menghadapi situasi macam ini. Aku mengelus rambut Khalid, lalu memegang kedua pipinya sambil mengusap air matanya. Khalid harus berani, kan Abah ada di sini. Sekarang pilih mainan mana yang mau dibawa pulang. Ucapku dengan lembut. Tidak lama kemudian Khalid sudah mulai tenang dan membuka matanya. Kurai sebuah mainan di rak belakang. Sayang, main ini aja ya. Jangan lihat kemana-mana. Ucapku sambil memberikan sebuah rubik untuk mengalihkan perhatiannya. Usahaku berhasil. Ia mulai memutar-mutar rubik itu. Sayang, mainan mana yang mau dibawa pulang? Tanyaku kembali. Semua abah. Balasnya membuatku sedikit menyesal menanyakan hal itu. Aku mendorong troli itu ke kasir, sementara Khalid berjalan di sampingku. Lengannya masih menggenggam dan menggeser-geser warna di rubik itu. Wanita penjaga toko tadi tersenyum. Jadi semuanya pak? Ya, balasku dengan pasrah. Kutatap wajah Khalid lalu mengelus rambutnya. Sementara itu bunyi alat mengecek harga terus terdengar dari meja kasir. Semuanya jadi 6.725 pak, ucap kasir itu. Aku menarik nafas panjang. Debit ya mbak, ucapku sambil menyerahkan kartu ATM yang tiba-tiba terasa lebih berat. Tidak apa-apa, sekali-kali mengeluarkan uang lebih. Toh ini demi kebahagiaan anak semata wayangku. Batinku menghibur diri, sembari memasukkan kembali semua mainannya ke dalam troli. Mbak, ini rubiknya lupa dihitung. Aku lupa dari tadi Khalid masih memegang rubiknya. Itu buat anaknya saja ya pak, ujar wanita itu. Wah, makasih banyak ya mbak. Mungkin karena aku sudah belanja banyak, jadi ada bonus.
Tahu begitu, tadi ku ambil barang yang lebih mahal. Loh, kok udahan? Kan warnanya belum sama semua. Tanyaku kepada Khalid. Aku bosen, Bah. Khalid sepertinya sudah lupa kejadian di toko tadi. Ia sudah kembali ceria dan berlari-lari mendekati deretan toko. Aku terus memperhatikannya, tidak bisa melepaskan pandangan. Sesekali harus berhenti untuk menariknya ketika ia berniat masuk ke dalam toko. Ayo, katanya tadi mau pulang, ucapku sambil mengajaknya mendekat ke troli. Abah, aku mau mainan itu. Khalid menunjuk mainan yang terpajang di salah satu etalase toko. Ayo dek, lihat saja dulu, rayu wanita penjaga toko itu ketika mendengar percakapan kami. Tidak mbak, ini saja sudah banyak, sahutku sedikit kesal. Abah, Khalid menarik-narik tanganku. Sayang, nanti lagi belinya, sekarang pulang dulu. Aku terpaksa menariknya menjauh dari toko itu. Ada diskon loh pak, sahut penjaga toko itu. Namun aku tidak menggubrisnya, terus berjalan menuju lift. Dari kejauhan kulihat pintu lift terbuka. Kulambaikan tangan agar orang yang ada di dalam lift tidak menutup pintunya. Namun pintu itu malah tertutup. Sepertinya mereka tidak melihatku. Kutekan tombol ke bawah, lalu berdiri di depan lift. Khalid mendekati lift. Ia ikut menekan-nekan tombol itu, sehingga membuat orang di belakangku tertawa melihat tingkahnya. Sayang, jangan dipencet-pencet. Sini dekat abah saja, perintahku. Untungnya ia menurut. Soalnya aku punya pengalaman buruk. Gara-gara iseng menekan-nekan tombol itu, liftnya malah macet dan bikin heboh satu mall. Malu sekali. Ting! Pintu lift terbuka. Kami pun masuk lebih dulu. Kuambil posisi berdiri di paling belakang, karena tujuanku ada di lantai paling bawah. Satu persatu orang di dalam lift keluar, menyisakan aku dan Khalid. Sebelum lantai tujuanku, tiba-tiba lift terbuka. Kulihat keluar tidak ada siapa-siapa di sana. Khalid terlihat gelisah. Kutekan tombol tutup pintu. Namun dalam hitungan detik, pintunya kembali terbuka. Khalid berpindah tempat. Bersembunyi di balik tubuhku. Entah kenapa, pintunya tidak juga tertutup. Abah, tutup pintunya, bah. Khalid berteriak. Bismillah. Kutekan tombol tutup pintu. Akhirnya pintu pun tertutup. Lift mulai turun ke bawah. Dalam hitungan detik, kami sudah sampai di basement. Kudorong troli itu melewati pintu kaca otomatis, masuk ke arah parkiran. Kulirik Khalid, ia diam saja. Tangan mungilnya terus menggenggam tanganku dengan erat. Kepalanya terus menunduk, tidak mau melihat ke depan. Sesampainya di mobil, kubuka pintu depan, lalu meminta Khalid duduk di sana. Sementara aku berjalan ke bagasi belakang. Abah, Khalid memanggilku. Sebentar sayang, sahutku sambil memasukkan satu persatu barang belanjaan. Abah, Khalid berteriak lagi. Abah, ia menjerit keras sekali. Tanpa berpikir panjang, kulempar barang belanjaan, lalu berlari menghampirinya. Ia menangis sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ada apa sayang? Tanyaku panik sekaligus bingung. Khalid, ada apa? Tanyaku lagi dengan suara agak meninggi sambil kusentuh pundaknya. Abah, ada om yang tadi, balasnya terisak. Di mana sayang? Aku berusaha mencari keberadaan orang yang Khalid maksud. Nihil, tidak ada siapapun di sekitar mobil. Itu abah. Khalid menunjukkan kaca depan mobil. Kuperhatikan baik-baik. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sayang. Khalid merengekkan jemari yang menutupi wajahnya. Kemudian mengintip. Masih ada abah. Jeritnya dengan kencang, membuat beberapa pasang mata tertuju padaku dengan tatapan curiga. Senyuman canggung hanya bisa terpasang di bibirku. Sambil menoleh ke arah mereka, sedikit demi sedikit, emosiku mulai naik. Apalagi dari tadi Khalid belum juga berhenti menangis. Sudah, jangan nangis terus. Bibirku gemetar.
menahan amarah agar tidak meluap. Khalid pun tidak memperdulikan ucapanku. Ia masih saja menangis. "Ya sudah, kita pulang sekarang," ucapku sambil membanting pintu. Dari kaca, kulihat ia tersentak kaget. Aku berjalan ke bagian belakang mobil untuk merapikan barang belanjaan dan kemudian menutup bagasi. Setelah itu aku kembali ke kursi pengemudi. Khalid sepertinya tahu kalau aku sedang marah. Buktinya ia sudah jauh lebih tenang. Hanya saja, kedua tangannya masih terus menempel di wajahnya. Aku pun menyalakan mobil. Sebelum mobil melaju keluar mall, kupasangkan sabuk pengaman untuknya. "Sayang, buka tangannya. Sekarang sudah di luar," ucapku sambil menunggu antrian bayar parkir. Khalid melepaskan kedua tangannya. Hanya saja, matanya masih terpejam. "Buka matanya sayang, tidak usah takut." Khalid membuka matanya, lalu beberapa detik kemudian, kembali menjerit dan menutup wajahnya. Ceritanya itu terdengar sampai keluar mobil. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil bersahutan. Dari kaca spion, terlihat beberapa orang berjalan mendekat. Tidak lama kemudian, pintu di sampingku mulai digedor-gedor dengan cepat. "Duk, duk, duk, keluar! Woi, keluar!" Mereka mulai berteriak, meminta membuka pintu. Dengan gegas kubuka kaca jendela. "Ada apa ya?" tanyaku kebingungan. "Keluar!" teriak seorang wanita berbaju biru, diikuti dengan beberapa orang lain yang mulai menarik lengan bajuku. "Sabar, sabar, ada apa ini?" Seorang satpam datang setelah melihat ada keributan. "Tangkap pak, dia mau culik anak itu," ucap wanita tadi sambil mengarahkan jari telunjuknya pada Khalid. "Astagfirullahaladzim, ini anak saya mbak," ucapku agak emosi. Aku menatap Khalid. Kenapa dalam situasi seperti ini, ia malah menangis, tidak bisa diajak kerjasama. "Bohong, tadi saya dengar anak itu berteriak-teriak, benar kan?" Wanita itu terus memprovokasi, diikuti anggukan orang-orang yang mulai berkerumunan di samping mobilku. "Ya Allah mbak, ngapain saya culik anak sendiri?" ucapku dengan suara mulai meninggi. "Astagfirullahaladzim, sabar," gumamku dengan pelan, berusaha menahan amarah yang nyaris meledak. "Bapak mending turun dulu." Satpam itu memintaku untuk turun. Aku pun turun dari mobil, tidak lupa mengambil tas kecil yang berisi ponsel dan dompet. Sementara wanita itu masih terus nyerocos tidak karuan. Level kesabaranku sudah berada di titik terendah. Bisa-bisa hanya dengan satu sentuhan saja, mulutnya sudah kusumpal dengan tas yang ada di genggaman. "Mana buktinya kalau itu anak kamu?" tanya seorang pria berbadan tambun. Aku membuka tas lalu mengambil dompet dan ponsel, memperlihatkan pada mereka fotoku dan Khalid yang terpajang di dompet. Setelah itu kutunjukkan beberapa foto kebersamaan dengan Khalid di ponsel. "Maaf ya pak, sudah ganggu waktunya." Satpam itu meminta maaf dengan sopan. Sedangkan wanita tadi, serta beberapa orang lainnya, hanya melengos, pergi tanpa mengucapkan kata maaf padaku. Aku langsung masuk ke dalam mobil, duduk sedikit termenung, memikirkan kejadian tadi. Ya Allah, gara-gara Khalid aku hampir dikira penculik, pikirku sambil menatap wajahnya yang masih bersembunyi di balik tangan kecilnya itu. Kumajukan mobil mendekat ke loket. "Berapa mbak?" tanyaku saat akan membayar parkir. "Tiketnya mana pak?" balas wanita penjaga loket. "Astagfirullah, maaf mbak." Pikiran yang sedang kacau membuatku lupa dengan tiket parkir. Ku cari kemana-mana. Aduh, tadi simpen di mana ya? Gerutuku seraya mencari di atas dashboard. Tidak ada. Ku buka tas, ternyata tiketnya ada di sana. Dengan gegas ku serahkan pada penjaga loket. 5.000 pak. Ku ambil selembar uang 5.000 rupiah, lalu melajukan mobil menuju rumah. Ku tatap Khalid. Seketika itu terlintas banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Apakah ibu tahu kalau Khalid bisa melihat makhluk tidak kasat mata? Jika iya, kenapa ibu tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Dari tadi Khalid selalu bilang om.
Siapa sebenarnya Om itu? Kenapa ia terus mengikuti anakku? Sungguh aku bingung dengan semua ini. Sepanjang perjalanan rasanya sulit sekali berkonsentrasi. Beberapa kali terdengar umpatan dari pengendara motor yang nyaris terserempet. Di lampu merah, kulihat orang hilir mudik. Seorang pedagang asongan menawarkan dagangannya. Tapi aku tidak meliriknya sedikit pun. Tatapan ini hanya tertuju pada lampu merah. Aku hanya ingin segera sampai di rumah, kemudian merebahkan badanku. Tidur merupakan obat yang paling mujarab bila sedang emosi seperti ini. Namun saat aku sedang fokus melihat lampu merah, tiba-tiba terasa sentuhan di tangan kiri. Aku spontan menoleh. Ternyata itu tangan Khalid. Ia tidak lagi menutup wajahnya. Senyumku mengembang, diikuti gerakan tangan yang mengelus-ngelus rambutnya. Khalid malah celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Omnya sudah tidak ada, Bah. Ucapnya langsung merusak suasana hatiku yang sudah mulai tenang. Namun ada rasa penasaran yang sangat besar tentang sosok Om ini. Sayang, Om itu kayak gimana sih? Tanyaku sambil mengusap-ngusap wajahnya yang basah dengan tisu. Besar, hitam, giginya jelek, matanya merah, kukunya panjang, Bah. Khalid mencoba mendeskripsikan sosok tersebut. Jujur pengetahuanku tentang hal-hal gaib sangatlah minim. Aku tidak tahu makhluk jenis apa yang ia lihat. Khalid jangan takut. Kalau Om tadi datang lagi, suruh saja pergi. Aku menasehatinya. Lampu sudah berubah menjadi hijau. Bunyi klakson bersahutan. Kuinjak pedal gas, melaju melewati jalan raya yang masih ramai. Aduh, macet. Gerutuku ketika akan melewati alun-alun. Lupa, kalau setiap malam minggu selalu ada acara musik dan bazar di sana. Terpaksa aku berbalik arah, memilih untuk melewati jalan di pinggir irigasi. Jalan yang terlihat lebih sepi dan gelap. Penerangannya hanya bergantung dengan lampu rumah warga. Di sepanjang irigasi masih banyak pepohonan besar. Terlihat pula beberapa orang memarkirkan sepeda motornya di dekat pohon. Khalid hanya diam saja, tidak bersuara sedikit pun. Kulirik wajahnya yang terlihat tegang, matanya terus menyorot ke depan. Sayang, kupanggil namanya, tapi ia tidak merespon. Sayang, panggilku sambil menoleh padanya. Abah, awas! Khalid berteriak sambil menunjuk ke depan mobil. Dengan cepat kuinjak pedal rem. Hentakan mendadak itu membuat kepalaku sedikit terbentur ke setir mobil. Aku menengok Khalid. Syukurlah, ia tidak apa-apa. Kamu ada yang terluka, sayang? Aku bertanya. Abah, Khalid malah menutup wajahnya lagi. Ada apa, sayang? Tanyaku kebingungan. Abah, itu Abah. Khalid menunjuk kaca depan mobil. Astagfirullahaladzim. Sontak aku beristighfar ketika pemandangan menyeramkan ada di hadapan. Jantung pun berdetak sangat kencang. Rasanya nyaris meledak. Cairan berwarna merah dan kental mengalir secara perlahan dari atap mobilku, perlahan menutupi kaca depan. Darah, pikirku. Apakah itu benar-benar darah? Kini kaca depan sudah berubah warna menjadi merah darah. Tanganku bergemetar. Kaki pun terasa lemas sekali. Bahkan aku tidak sanggup membuka pintu mobil untuk mengeceknya. Apakah aku menabrak seseorang? Pikirku. Kubuka pintu perlahan. Baru saja kaki kanan menginjak aspal jalan. Woi, kalau berhenti jangan di tengah jalan. Seorang pengendara motor meneriakiku. Spontan, kututup pintu mobil. Ia hanya lewat begitu saja. Apakah tidak melihat kaca mobilku berlumuran darah? Kuambil nafas panjang sambil mengumpulkan keberanian. Perlahan tangan ini meraih handle pintu. Pintu pun terbuka. Sebelum turun, kuambil ponsel di dalam tas, lalu menyalakan lampu sorot. Sementara Khalid masih diam di kursinya, tidak bergerak sama sekali. Aku melangkah keluar, berjalan ke depan mobil. Kuarahkan lampu sorot ke kap mobil. Tidak ada bercak darah sedikit pun. Aku terus berjalan, lalu berdiri di depan mobil.
kemudian membungkuk, meraba-raba bemper mobil. Tidak ada tanda-tanda benturan. Kuintip bagian bawah mobil sambil menyorotnya dengan lampu ponsel. Sepasang kaki terlihat di belakang mobil. Posisinya berdiri, tanpa alas kaki. Spontan aku berdiri dan berlari ke belakang. Nihil, tidak ada siapapun di sana. Dari kaca mobil belakang, kulihat seseorang sedang duduk di samping Khalid, alias kursiku. Dari belakang hanya terlihat rambutnya yang panjang. Dengan tergopoh-gopoh, aku mendekati pintu depan, namun terkunci. "Khalid, buka Khalid!" teriakku sambil terus menarik handle pintu. Kutempelkan wajah ke kaca jendela, mengintip ke dalam mobil. Wajah wanita itu sudah ada di hadapan. Kulit wajahnya terkelupas, dengan darah yang masih menetes. Matanya nyaris terlepas dari lubangnya. Mulutnya robek sampai ke pipi. Ia tersenyum menyeringai. Terlihat ada darah yang menetes di salah satu sudut mulutnya. Sontak aku melangkah mundur. Dengan jantung yang berdegup kencang, tubuh pun gemetar setelah melihat sosok yang menakutkan itu. Ini baru pertama kalinya aku melihat makhluk seperti itu. "Aku tidak boleh takut," ucapku dalam hati. Terus menguatkan diri. Bagaimanapun Khalid masih ada di dalam mobil. "Pergi, jangan ganggu." Kepalan tanganku terus menghantam kaca jendela. "Pergi, Khalid, Khalid!" Aku terus berteriak sambil memukul kaca. Terlihat wanita itu mendekati Khalid. Tangannya mendekap tubuh anakku dengan erat. Khalid meringuk ketakutan. Sementara wanita itu terus mendekapnya. Ia menoleh ke arahku, masih dengan senyuman menyeringai. Cairan merah turun dari atap mobil, menetes ke wajahku. Baunya anyir sekali. Aku melangkah mundur, hanya bisa melihat dengan pasrah saat seluruh bagian mobil sudah tertutup darah. Kepalaku sudah mulai pusing, mata berkunang-kunang. Tidak kuat melihat kejadian mengerikan ini, hingga aku terduduk lemas di tengah jalan. "Abah, Abah!" Sayup-sayup terdengar suara teriakan Khalid dari dalam mobil. Kini, mobil sudah tenggelam dalam lautan darah. Suara Khalid pun sudah tidak terdengar. Aku bersimpuh, memohon bantuan kepada Yang Kuasa, Allah yang Maha Besar. "Ya Allah, tolong anakku," ucapku dengan lirih. Air mata pun mengalir, tidak bisa berbendung lagi. Dalam keadaan pasrah, kuedarkan pandangan, melihat situasi sekitar. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Terakhir hanya pengendara motor yang tadi menegurku. Rumah warga pun menghilang dalam gelap. Hanya terlihat deretan pohon besar yang tersorot lampu depan mobil. "Nak, bangun nak!" Terdengar suara seseorang di belakangku. Spontan aku menoleh. Seorang pria parubaya sudah berdiri di dekatku. Ia mengeluarkan tangannya, membantuku untuk berdiri. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai jumpa di part yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.